Kita kalau mau menyerah, menyerah sama Tuhan, jangan menyerah sama masalah. Jangan pernah takut menghadapi apapun, tapi takutlah menghadapi Tuhan. Kalau kita takut sama masalah, berarti kita nggak takut sama Tuhan. Amin. Oke, kita masih melanjutkan bahasan minggu lalu. Saya rasa saya perlu ulang nggak? Saya rasa saya nggak perlu ulang. Kalau kita ulang, nanti panjang lagi, lama lagi. Kita bahas tentang hukum Taurat. Kita bahas tentang hukum Taurat. Minggu lalu kita udah bahas tentang pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Minggu lalu kita udah bahas tentang hukum Taurat. Hari ini kita lanjutkan lagi. Sebagaimana kita tahu, manusia gagal. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden ada dua pohon. Ada dua pohon. Satu, pohon kehidupan, pohon hidup. Dua, pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan. Pohon kehidupan ini melambangkan Tuhan. Theos. Ini melambangkan Tuhan. Pohon kehidupan ini melambangkan Tuhan. Pohon pengetahuan ini melambangkan iblis. Manusia harusnya lari ke sini. Manusia harusnya menikmati pohon hidup ini. Tapi manusia gagal, dia jatuh dalam godaan iblis. Dia jatuh dalam godaan iblis, masuk ke pohon pengetahuan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ulang, prinsip pohon hidup apa? Bersandar. Prinsip pohon hidup adalah bersandar. Prinsip pohon pengetahuan apa? Kebebasan. Iblis meminta kita supaya kita hidup bebas. Tanpa aturan dan suka-suka. Tapi Tuhan mau kita bersandar sama Dia. Tuhan mau kita bersandar sama Dia. Kita makan terus dari kehidupan Dia. Kita menyatu dengan kehidupan Dia sehingga kita bisa hidup. Tapi sayang, manusia jatuh di dalam kesalahan. Manusia jatuh di dalam dosa. Manusia telah gagal. Manusia tidak menerima Allah. Manusia tidak menerima Allah. Manusia menerima iblis. Manusia masuk di dalam satu dosa, kesalahan. Manusia tidak menyerap Allah. Manusia malah menyerap pengetahuan. Prinsipnya kebebasan. Di sini manusia berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Siapapun yang masuk di dalam pohon pengetahuan ini, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, iblis berkata kepada Hawa di Kejadian 3 ayat 5, boleh dibantu? Kejadian 3 ayat 5. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis bilang kamu akan jadi seperti Allah. Nah, orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis merasa dirinya sebagai Allah. Mungkin kita bilang kita nggak merasa diri kita sebagai Allah. Coba saudara perhatiin ya. Saudara pernah bersungut-sungut gak? Bersungut-sungut gak? Sadar nggak ketika saudara bersungut-sungut, saudara mengambil posisi Allah? Kenapa? Karena saudara merasa saudara lebih pintar dari Allah. Betul nggak? Saudara bilang, Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kenapa saya jatuh? Seakan-akan, maaf, saya bilang, saya kasih tanda kutip. Seakan-akan Tuhan salah kepada saudara. Satu simpel, perkara simpel, bersungut-sungut. Berapa banyak dari kita sering bersungut-sungut? Sadar nggak ketika saudara bersungut-sungut, saudara sedang mengambil posisi Allah? Siapa di sini yang suka marah-marah? Puji Tuhan,
Yang suka marah-marah, dia mengambil posisi Allah. Sekali lagi saya bilang, siapapun yang suka marah, dia mengambil posisi Allah. Kenapa? Karena di orang marah biasanya merasa dirinya benar. Amin. Ya memang saya benar Pak, orang lain salah. Tapi tidak harus diselesaikan dengan emosi. Semua bisa diselesaikan dengan kesabaran dan keteduhan hati. Apa yang bisa diselesaikan dengan amarah? Apa yang bisa diselesaikan dengan amarah? Apa? Nggak ada, cuma melukai doang. Betul nggak? Nah, tanpa disadar, seringkali dalam hidup ini kita terlibat di sini, pohon pengetahuan ini. Kita seringkali mengambil posisi Allah. Kita menghakimi sesama, kita nunjuk ke orang lain, kita nunjuk ke orang lain, kita nunjuk ke orang lain. Tanpa kita sadar, kita nggak pernah nunjuk ke diri kita sendiri. Kita bilang, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Bagaimana dengan kita? Kita selalu bilang, orang lain salah, orang lain salah, orang lain salah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu benar? Sadar nggak saudara, ketika saudara melakukan itu semua, saudara sedang mengambil posisi Allah. Banyak kali kita menyeleweng, banyak kali kita nyimpang dari jalan Tuhan. Kita bilang yang salah Adam, yang salah yang jatuh Adam dan Hawa. Tapi sadar nggak saudara, saat saudara juga makan dari pohon pengetahuan ini terus menerus. Kita berusaha terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Maaf, seakan-akan kita hidup seperti Allah. Kita tidak lagi menyukakan Allah. Kita tidak lagi menyukakan Allah. Tapi kasih Allah tidak pernah lepas dari saudara dan saya. Sekali lagi, kasih Allah tidak pernah lepas dari saudara dan saya. Dia memberi kehendaknya kepada saudara dan saya dalam bentuk hukum. Dalam bentuk hukum. Dia memberi kehendaknya kepada saudara dan saya dalam bentuk hukum. Lewat hukum ini dia sedang menyatakan dirinya. Dia sedang menyatakan dirinya. Aku ini Allah yang kudus. Aku ini Allah yang benar. Aku ini Allah yang adil. Kamu gak bisa menjamah aku. Kamu gak bisa menyentuh aku. Tuhan mau menyatakan kita beda level. Ngerti dah? Kita dan Tuhan itu beda level lewat hukum ini. Tuhan menyatakan kita berbeda. Aku Tuhan, kamu manusia. Aku creator. You are creation. Kita berbeda. Kamu gak bisa menyaingi aku. Kamu gak bisa ngelawan aku. Kamu gak bisa menjadi aku. Tuhan menyatakan itu. Oleh sebab itu dia menyatakan hukumnya kepada saudara. Tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya satu. Supaya saudara takluk di bawah hukum itu. Saudara takluk di bawah hukum itu. Dan saudara kembali bersandar kepada Tuhan. Paham gak sih? Saudara takluk dengan hukum ini. Saudara sudah jatuh di sini. Saudara takluk kepada hukum, saudara dituntut Tuhan untuk kembali bersandar kepada Tuhan. Tuhan mau kita bersandar lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, fungsi dari hukum Taurat, minggu lalu saya sudah jelasin 3 fungsi dari hukum Taurat. Apa? Menggambarkan atau mendefinisikan. Yang pertama, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Yang kedua, menyingkapkan kesalahan. Begitu saudara baca hukum, saudara bilang, aduh, gua banyak salah. Tadi saya ngomong soal bersungutan. Saudara sadar gak? Sadar salah gak? Sadar gak?
Itu singkapan, itu disingkap kesalahannya. Supaya apa? Supaya saudara takluk sama Tuhan. Nah, yang ketiga, itu menaklukkan. Begitu saudara disingkapkan, saudara takluk. Aduh, saya salah. Gimana caranya? Saudara nggak berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara nggak pernah mampu melawan dosa. Sekali lagi, saya bilang saudara nggak pernah mampu melawan tipu daya iblis. Kecuali saudara bersandar pada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak pernah mampu melawan tipu daya iblis, kecuali saudara bersandar pada Tuhan. Kalau saudara bersandar terus pada Tuhan, bersandar terus pada Tuhan, saudara pasti bisa berkata tidak sama kuasa gelap. Saudara pasti bisa melawan kuasa kegelapan. Saudara mau ditabokin kayak apapun, saudara akan diem. Saudara mau dibikin seperti apapun, saudara tidak pernah akan melawan. Kenapa? Saudara bersandar sama Tuhan. Ini yang namanya kesabaran. Ya, saya bilang sama saudara, berkali-kali saya ngomong, saya tanya, marah boleh nggak? Berkali-kali saya ngomong, marah boleh enggak? Nggak boleh. Kalau marah boleh, kenapa buah roh itu kesabaran? Kenapa buah roh itu pengendalian diri? Orang marah itu nggak bisa ngendaliin diri. Orang marah itu nggak sabar. Oke, sampai sini ngerti? Marah aja nggak boleh, apalagi marah-marah. Marah aja nggak boleh, apalagi marah-marah. Jadi fungsi dari hukum Taurat menggambarkan atau mendefinisikan Allah. Kedua, menyingkapkan. Ketiga, menaklukkan. Begitu saudara ditaklukkan, saudara ketemu dua aspek dari hukum Taurat ini. Dua aspek dari hukum Taurat ini. Aspek pertama apa? Aspek terang dan aspek gelap. Aspek terang seperti apa? Baca di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Oke, terus? Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Iya, 12. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 13. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara udah paham belum? Saudara baca gini, paham gak? Aspek terang yang mana? Aspek terang yang mana? Aspek terang yang mana? Pemungut cukai. Aspek terang ketika bersandar. Saya sebut B aja deh. Aspek terangnya ketika saudara bersandar. Saya bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa, saya tidak mampu. Itu aspek terang. Aspek gelapnya gimana? Aspek gelapnya ketika saudara melakukan semuanya sesuai dengan kekuatan saudara sendiri. Ketika saudara bilang, saya bisa hidup kudus, saya bisa begini, saya bisa, saya lebih kudus dari kamu, saya lebih indah dari mata Tuhan dibanding kamu. Ketika saya menilai diri saya lebih dari kamu, itu aspek gelap. Hukum itu kan takaran, betul gak? Hukum itu takaran.
Aspek terangnya di mana? Aspek terangnya ketika saudara bilang saudara nggak bisa melakukan ini. Dan Tuhan akan mampukan saudara untuk melakukan ini. Itu aspek terangnya. Aspek gelapnya, ketika saudara mampu melakukan ini dengan kekuatan saudara sendiri. Itu aspek gelap. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti? Ngerti? Hukum Taurat itu gambaran tentang Allah. Sekali lagi, hukum Taurat adalah gambaran tentang Allah. Oleh sebab itu dia menyatakan dirinya, aku Allah yang benar, aku Allah yang kudus, aku Allah yang adil, aku Allah yang tidak bisa diduakan. Ketika saudara baca 10 dekalog itu, saudara akan melihat salib di situ. Kenapa? 5 hubungan saudara dengan Allah, 5 hubungan saudara dengan sesama. Di situ Tuhan menyatakan, aku kudus, aku benar, aku adil. Dan itu gak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu hukum Taurat adalah gambaran tentang Allah. Saya pakai kata infus ya. Saya pakai kata infus ya. Infusnya itu hubungan saudara dengan Allah. Begitu saudara diinfus, saudara melakukan hubungan dengan Allah. Seperti pemungut cukai ini. Seperti pemungut cukai ini. Dia bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya tidak mampu. Tanpa saudara sadar, saudara diinfus sifat dan karakter Allah di situ. Sekali lagi, tanpa saudara sadar, saudara diinfus sifat dan karakter Allah di situ. Itu yang namanya hubungan. Bahaya luar biasa. Kalau saudara mengaku orang Kristen, tapi saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Bisa ngerti dah sampai sini? Istilahnya begini, kalau saudara nggak punya hubungan pribadi dengan Allah, infus ini kan menyembuhkan. Infusnya menyembuhkan. Infusnya itu hubungan. Sifat dan karakter Allah. Saudara nggak punya hubungan pribadi dengan Allah. Infusnya nggak nyambung. Infusnya ditaruh di sini, tapi tidak connect ke badanmu. Engkau tetap sakit. Bisa ngerti? Engkau tetap sakit. Kenapa? Sifat dan karakter Adam masih ada di dalam kamu. Dan kau akan terus cari yang namanya pohon pengetahuan. Saudara akan terus berusaha menjadi tanpa saudara sadar, berusaha menjadi seperti Allah. Oke, sekali lagi saya bilang, ada infus di sini, saudara lagi sakit. Infus ini menyembuhkan. Ya. Infus ini menyembuhkan. Saudara sakit, lagi sakit. Kalau ini nggak connect ke badanmu, gimana kamu mau sembuh? Kamu harus connect sama Tuhan, kamu harus nyambung sama Tuhan, baru kamu bisa disembuhkan. Kita sudah ditaklukkan, betul nggak? Lewat hukum Taurat kita tahu, aduh, ini dosa, ini salah, ini dosa, ini salah, ini dosa, ini salah, ini dosa, ini salah. Tapi kita tidak kadangkala kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita berusaha terus dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak pernah bersandar dengan Allah. Ya. Kalau saudara mau lihat, itu luar biasa. Paulus bilang di Roma 7. Ayat 13, ayat 11. Mulai dari ayat 11, Roma 7 mulai dari ayat 11. Roma 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Oke. Di dalam perintah dosa disingkapkan. Terus? Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dia membunuh aku. Lewat perintah itu. Kita jadi mati. Kenapa? Lewat perintah itu kita tahu kesalahan kita dan itu mematikan kita. Terus? Roma 7 ayat 12.
Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Iya. Kenapa? Karena dia menggambarkan soal Allah. Terus nanti kita bahas 4 hal ini: kudus, baik, benar. Terus Roma 7 ayat 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. iya. Supaya aku ditaklukkan. Saya simpelkan gitu. Supaya aku ditaklukkan. Aku sadar kalau itu salah. Aku menyadari itu salah. Nah, puncaknya di ayat 19. Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ada natur kejahatan di dalam aku. Paulus bilang ada natur kejahatan di dalam aku. Aku selalu melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Terus? Roma 7 ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ada dosa yang tinggal di dalam aku yang mendorong aku untuk melakukan apa yang aku tahu itu salah. Ayat 24. Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Aku dalam bahaya nih. Terus? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang bisa lepasin aku dari tubuh maut ini? Terus? Roma 7 ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Iya, ini jawabannya. Dia bilang, aduh, aku ini manusia celaka. Aku ini orang berdosa. Aku ini banyak kesalahan. Jadi Paulus bilang gini. Aku disingkapkan oleh hukum itu. Aku ditaklukkan oleh hukum itu. Dan aku berlari kepada kehidupan itu. Di ayat 25 dia bilang, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Dia membebaskan aku dari semua kejahatan-kejahatanku. Lewat Yesus Kristus. Dan saudara bersandar sama dia, saudara kembali kepada kehidupan itu. Saudara sudah pernah dengarkan kisah orang Israel melawan orang Amalek? Pernah kan? Saya pernah jelasin kan beberapa kali kan? Betul nggak? Ya. Orang Israel keluar dari Kanaan, dari Mesir, masuk ke Laut Tiberau. Ini baptisan. Oleh begitu keluar dari laut, yang pertama dihadapin apa? Amalek. Amalek siapa? Amalek itu kedagingan, keturunan dari siapa? Keturunan Esau. Esau melambangkan manusia lama, Yakob melambangkan manusia baru, manusia roh. Oleh sebab itu, Esau lahir lebih dulu. Baru Yakob. Tapi firman Tuhan bilang, yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Pertanyaannya sekarang, kita ini ada hidup di dalam tubuh dosa. Betul? Tapi siapa yang menjadi hamba? Siapa yang menjadi hamba? Apakah saya diperhamba oleh dosa itu? Ataukah dosa itu ditaklukkan oleh kebenaran yang ada di dalam saya? Saudara boleh pelajari Alkitab. Saudara lihat satu-satunya peperangan lawan orang Amalek yang berperangnya unik. Kenapa? Karena lawan orang Amalek,
lawan orang Midian, lawan orang apa, suruh perang. Tapi lawan orang Amalek, disuruh angkat tangan. Tahu artinya apa? Ketika saudara melawan dosa, saudara melawan kedagingan saudara, saudara harus bersandar sama Allah. Ketika saudara melawan kedagingan saudara, melawan keinginan-keinginan daging saudara, saudara harus bersandar sama Allah. Nggak bisa nggak. Kalau saudara nggak bersandar sama Allah, saudara pasti kalah. Suatu hari nanti, saudara terus bersandar sama Allah. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, saya nggak mampu. Saudara bersandar terus. Lama-lama saudara sadar, saudara nggak punya keinginan akan dosa itu lagi. Sampai sini ngerti gak? Contoh, si A menyakiti si B. Si A sadar kalau dia harus mengampuni si B. Dia udah ditaklukkan sama hukum, betul lah? Si A ditaklukkan, akhirnya dia sadar, aduh saya harus mengampuni si B. Tapi si A kalau pakai kekuatannya, dia baca firman, wah saya harus mengampuni. Dia berdoa, saya ngampunin dia. Saudara mau ngomong, saudara mengampuni orang itu 2000 kali dalam satu hari, saudara belum tentu bisa ngampunin. Betul lah? Saudara mau berdoa, lipat tangan terus doa gini, saya ngampunin dia, saya ngampunin dia. Terus ulang 24 jam dalam satu hari. Saya ngampunin dia. Saya bilang, saudara belum bisa mengampuni dia. Begitu ketemu, saudara bilang, aduh dia lagi. Saudara buang muka. Muka saudara diambil sama orang cari muka. Sampai saudara kehilangan muka. Ngerti? Kita nggak mampu. Kita cuma datang ke Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya tahu saya harus ngampunin dia. Tapi Tuhan, saya nggak mampu. Tapi saya mau. Tuhan nggak pernah nanya gini, bisa atau enggak? Tuhan nggak pernah nanya bisa atau enggak. Lia, lu bisa nggak mengasihi Martin tanpa syarat? Bisa nggak? Tuhan nggak nanya bisa enggaknya, pasti dia bilang, aduh nggak bisa Tuhan, makanan saya diambil terus sama dia. Lia pasti nggak bisa, tapi dia datang ke Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, kamu mau nggak? Mau Tuhan, nih aku kasihku, aku infus hidupku ke dalammu. Diinfus hidupnya Tuhan ke dalam Lia jadi mengasihi Martin tanpa syarat. Jadi kita bisa melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kita bisa melakukan firman Tuhan karena kita diinfus hidupnya Tuhan. Bisa bayangin orang yang tidak terinfus hidup Tuhan? Saudara boleh datang 7-8 kali dalam satu minggu ke gereja. Gereja belum buka, saudara udah boleh datang situ. Saudara boleh ikut ibadah beribu-ribu kali. Tapi maaf kalau saudara nggak punya hubungan khusus sama Tuhan. Saudara tidak terkoneksi sama Tuhan. Maaf saya bilang, hidup Tuhan tidak terinfus ke dalammu. Hubungan dengan Tuhan itu bukan korporat. Ngerti? Ini kita 1 minggu sekali, kita dilatih untuk ibadah korporat. Sorry, saya ulang sekali lagi. Saudara datang sini, saudara dilatih untuk ibadah, masuk dalam ibadah korporat. Begitu saudara pulang, masuk kamar, saudara dilatih untuk ibadah sendiri-sendiri. Ibadah ini adalah pelatihan untuk masuk dalam ibadah pribadi. Ngerti gak sih? Saya ulang sekali lagi ya. Ibadah raya adalah latihan untuk masuk dalam ibadah pribadi. Jangan dibalik. Sekali lagi, jangan dibalik.
Oleh sebab itu, saya tanya sama saudara, enakan nyembah korporat atau nyembah pribadi? Enakan nyembah pribadi ya? Pribadi ya? Oke, pribadi. Kalau yang ngomong pribadi, berarti dia sudah punya koneksi dengan Allah. Tapi kalau bilang, enakan nyembah korporat Pak, susah. Saudara belum terkoneksi dengan Allah. Paham gak sih? Nah, begitu saudara masuk penyembahan pribadi, satu lawan satu sama Allah, jenuh gak? Kadang bisa jenuh loh. Oke, gak usah ini deh. Kita ngomong fair-fairan aja deh. Jenuh gak? Kadang jenuh. Kenapa? Kita berhadapan dengan sosok yang tidak kita lihat, tapi kita harus percaya. Terkadang iblis buat kita jenuh di situ. Dan itu tantangannya. Saudara bisa nonton TV, bisa 1,5 jam saudara diem di depan TV. Kenapa? Saudara lihat gambarnya. Saudara tutup mata, saudara nggak ngelihat apa-apa. Seperti meraba. Iman itu seperti meraba sebenarnya. Iman itu seperti meraba. Tapi begitu saudara kena, nah ini dia si Martin. Begitu saudara kena, nah klek gitu, nyambung. Lu nggak mau lepas. Oke, paham? Sekali lagi saya bilang ya, ibadah raya adalah latihan masuk dalam ibadah pribadi. Jangan dibalik. Karena lewat ibadah raya ini, saudara belajar firman, saudara diajar untuk menyembah. Begitu saudara pulang, Tuhan mau saudara masuk dalam ibadah pribadi. Itu infusnya. Oke, sampai sini mengerti? Ngerti? Saya ngomong sama saudara nih, Musa ibadah di Gunung Sinai, betul lah? Dia sendiri atau sama orang Israel? Sekali lagi saya tanya, waktu bersinar mukanya, dia naik sendiri atau rame-rame? Sendiri. Ibadah pribadi itu yang membawa kemuliaan. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya ngomong gini, supaya saudara benar-benar masuk dalam ibadah pribadi nantinya. Dimanapun juga saudara bisa tundukin kepala, lipat tangan. Dimanapun, nggak bisa ada yang menghalangi. Saudara lagi diem begini pun saudara bisa. Tuhan kau indah banget Tuhan. Tuhan kau luar biasa Tuhan. Tuhan kau yang terbaik dalam hidup saya Tuhan. Saudara bisa ngomong gitu. Ntar orang bilang, kenapa lu kumat kamit sendirian? Orang gak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Tapi Tuhan bisa ngerasain apa yang kita rasain. Permasalahannya, apakah Tuhan benar-benar sudah merasakan kita? Saya ulang sekali lagi, saudara mau lepas dari dosa gak? Saudara mau kedapatan tidak bercacat, tidak bercela gak? Larinya kemana? Bersandar sama Tuhan. Masuk dalam infus Allah. Saudara akan diinfus oleh sifat dan karakter Allah. Saudara akan mengalami pemulihan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Oke. Hukum Taurat adalah gambaran tentang Allah. Infusnya adalah hubungan dan pergaulan. Sekarang kita lihat Alkitab kita menggambarkan 3 manusia. Ada 3 manusia di sini. Manusia pertama siapa? Adam. Adam melambangkan keturunan yang jatuh, yang makan pohon pengetahuan. Yang melambangkan pohon iblis atau sumber kematian. Allah menghendaki manusia kontak dengan dia,
Tapi manusia malah kontak dengan iblis. Ini digambarkan dengan manusia lama atau Adam. Setelah manusia pertama gagal, Allah tidak pernah melepas manusia. Dia tetap memberi kehendak kekalnya. Apa yang Allah tetapkan harus rampung dihadirkan di dalam hidup saudara. Saudara sudah ditetapkan sama Tuhan, sudah dipilih sama Tuhan, seharusnya itu dirampungkan. Gimana cara merampungkannya? Nggak ada cara lain, penundukan total. You nggak nunduk, you nggak rampung, gitu aja. Begitu kita ditundukin, itu sakitnya luar biasa. Saya pernah doa waktu itu berdua istri. Ditundukin sama Tuhan itu seperti begini. Seperti begini, maaf. Oh lagi udah ngekap nih. Seperti gini nih, maaf, gini. Ditundukin seperti begini. Dia coba angkat kepala. Tuhan tahan, seperti ini. Tambah kita ngelawan, tambah sakit loh. Itu penundukan kita. Tambah kita lawan, tambah sakit kita. Sampai saya bilang, Tuhan, seperti aku gak bisa ngangkat kepalaku lagi. Tuhan, aku gak bisa ngangkat kepalaku lagi. Tuhan bilang, iya, aku tundukin kamu. Supaya apa? Supaya aku bisa bentuk kamu. Kalau kamu gak ditundukin, kamu gak bisa dibentuk. Orang itu ditundukkan. Itu harus dengan satu cara yang sangat menyakitkan. Maaf saya bilang ya. Semakin kau mengangkat kepalamu, semakin kau keras kepala, semakin kau melawan, semakin kencang tenaga yang datang. Semakin kau ngelawan, semakin bermasalah engkau. Enak gak sih? Hukum Taurat itu adalah jembatan menuju Yesus. Jadi manusia pertama Adam. Di dalam Alkitab. Manusia kedua siapa? Yesus. Ini saudara lihat autobiografinya dari Matius sampai Yohanes. Manusia ketiga, gereja atau manusia baru. Ini dari kisah rasul sampai ke Wahyu. Kisah rasul sampai ke Wahyu. Nih, ini udah jatuh dalam pohon kehidupan. Betul? Pohon pengetahuan. Dia sudah jatuh dalam pohon pengetahuan. Ini jadi perantaranya, pemulihannya. Tapi sebelum ini datang, ada yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat. Saudara lihat di Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Iya, hukum Taurat adalah tuntunan dari mulai Adam sampai dengan Yesus. Kita dituntun di sini, disingkapkan dosa-dosa kita. Kita ditaklukkan di sini. Tujuannya apa? Supaya manusia bersandar kepada Allah. Tapi manusia tidak bisa bersandar pada Allah. Dia pakai pengetahuannya, dia pakai semua daya upayanya supaya dia menyenangkan Allah. Oleh sebab itu muncullah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena dia pakai daya pikirnya untuk menyenangkan hati Allah. Nggak bisa. Saudara mau pakai kekuatan saudara untuk menyenangkan Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Saudara mau menyenangkan Allah gak? Mau? Tuhan cuma bilang bersandar sama Allah, itu toh, gak ada yang lain.
Dengan bersandar sama dia, engkau akan menyenangkan dia. Contoh gini deh, misalnya, Karen mau nyenangin saya. Saya sedang makan mie misalnya. Misalnya. Saya sedang makan mie. Karen mau nyenangin saya, dia ajak saya makan mie terus. Apakah saya senang? Belum tentu. Mules. Tapi kalau dia bisa bersandar sama saya, dia bersandar terus sama saya bilang, ini bini gue ini aleman banget. Saya tambah hari tambah sayang sama dia. Itu perkenanannya di situ sebenarnya. Perkenanannya ketika kita bersandar sama Allah, itu perkenanannya. Makanya saya bilang, siapa murid yang paling disayang Tuhan? Kenapa Yohanes? Karena selalu bersandar sama Allah. Ada satu buku yang bilang sampai Yohanes orang yang mendengar detak jantungnya Tuhan. Yohanes adalah murid yang mendengar detak jantung Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu ada di dadanya Tuhan. Dia selalu dengar detak jantungnya Tuhan. Orang yang bersandar di dadanya Tuhan, bersandar sama Allah, dia pasti punya perasaan Allah. Pasti. Kita sering ketemu orang kan, kita bilang, dasar tuh orang gak punya banget perasaan. Gak punya perasaan. Kenapa orang gak punya perasaan? Kenapa orang begitu kejam? Kenapa? Karena dia tidak bersandar pada perasaan Allah. Kalau kita bersandar pada perasaan Allah, kita jadi orang yang benar, adil, jujur. Itu aja. Amin. Iki. Jadi, hukum Taurat adalah tuntunan. Tuntunan. Kita dituntun di sini sampai Yesus datang. Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semuanya ini bayangan, ini refleksinya, ini reflektornya, wujudnya ini. Oleh sebab itu banyak orang baca perjanjian lama, banyak orang nggak ngerti. Akhirnya begitu nggak ngerti, dia bilang hukum Taurat dihapus. Hukum Taurat itu buruk karena itu penghakiman. Nggak bisa. Kenapa orang nggak ngerti perjanjian lama? Kenapa? Karena dia tidak bersandar sama Allah. Kalau saudara bersandar sama Allah, saudara akan ngerti isi hati Allah. Dan ketika saudara baca perjanjian lama, saudara akan melihat satu yang sama dengan perjanjian baru. Apa? God is love. Allah itu kasih, sama sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan memberikan hukum apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Tuhan gak bisa merendahkan dirinya. Saya bilang ya, Tuhan gak bisa menurunkan standarnya untuk menggapai engkau. Nggak bisa. Tuhan tetap kudus, Tuhan tetap benar. Kecuali Tuhan sendiri jadi manusia, dan Tuhan hidup di dalam saudara dan hidup di dalam saya, supaya saudara dan saya bisa dinaikin standarnya menghadap Tuhan. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Tuhan di lantai 3, kita di lantai 1. Tuhan gak mungkin turun ke lantai 1. Tuhan harus jadi manusia dulu. Dia turun jadi seperti saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa dibawa ke lantai 3. Gimana caranya? Ya bersandar dong. Ibrani 10 ayat 1. Saya tidak terlalu bahas tentang manusia pertama, Adam. Ibrani 10 ayat 1. Kalau saya bahas ini jadi 5 seri nanti. Kita bikin 2 seri aja deh. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Itu bayangan keselamatan, tapi bukan keselamatan yang sesungguhnya.
Karena keselamatan yang sesungguhnya ada pada Yesus. Gimana caranya? Ya bersandar sama Dia. Begitu saudara bersandar sama Dia, saudara juga akan ketemu detak jantungnya. Inilah hukumnya. Terus? Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nggak mungkin kita melakukan upacara-upacara dan kemudian kita bisa sama seperti Tuhan. Nggak bisa. Saya ulang, saudara melakukan berbagai upacara dan saudara bisa sama seperti Tuhan, nggak bisa. Kecuali Tuhan hidup di dalam saudara, baru saudara bisa sama seperti Tuhan. Amin. Itu standarnya. Jadi Tuhan nggak bisa turunin standarnya. Tapi Tuhan turun ke dunia sebagai manusia supaya kita dinaikin standarnya. Faham? Manusia kedua, Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat ke-1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Jadi Yesus itu firman. Dia adalah firman. Terus? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya. Karena dia Allah, dia penuh kasih, dan dia juga benar. Oke, Allah menjelma jadi daging. Allah menjelma menjadi daging. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kekurangan saudara. Sekali lagi, dia merasakan kekurangan saudara. Saudara lemah, saudara datang ke dia, saudara bilang, Tuhan saya lemah, tolong saya. Dia tahu kelemahanmu. Terus? Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Dia dicobai, cuman bedanya, dia nggak jatuh dosa, kita jatuh dosa. Bedanya di situ. Kenapa kita jatuh dosa? Karena kita sekali lagi tidak bersandar kepada Tuhan. Kalau saudara benar-benar bersandar pada Tuhan, saudara tidak berdosa. Bagaimana caranya Allah menjadi manusia? Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Iya, dia turun menjadi manusia yang lemah, terus? Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya unsur hidupnya di dalam saudara dan saya. Artinya dia menginfus hidup dia ke dalam saudara dan saya. Saudara, saya tanya, saudara sudah diinfus belum hidup Tuhan? Sehari ini saya bilang saudara sudah diinfus. Tapi infusnya nyambung terus dah, connect terus dah. Ini permasalahannya. Kita diinfus hidup Tuhan. Buktinya mana? Saudara ke gereja kan? Saudara melayani kan? Itu infus, salah satu bentuk infusnya. Tapi infusnya lancar atau tersendat-sendat, itu tergantung dari kita. Paham gak sih? Ini ada infus, aliran. Alirannya lancar gak? Tergantung dari kita kan? Kita mau melakukan hubungan gak dengan Allah? Kalau kita gak pernah melakukan hubungan dengan Allah, infus ini akan tersendat. Sifat dan karakter Allah itu akan tersendat. Salah satu bentuk ya, saudara pergi ke gereja, dorongan itu dari Tuhan. Saya bilang sama saudara, semakin besar engkau menyerahkan diri, semakin besar engkau menyerahkan diri, semakin besar unsur Allah.
Saya bilang sekali lagi ya, semakin besar kau serahkan dirimu kepada Allah, semakin besar unsur Dia. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia harus semakin besar, aku yang semakin kecil. Semakin kecilnya kita, semakin besarnya Dia. Kita harus ditundukkan supaya Dia bisa ditinggikan. Kalau saudara tidak menundukkan diri kepada Allah, Dia tidak bisa ditinggikan dalam hidupmu. Mau tunduk gak? Mau? Sakit loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau tunduk gak? Hilang segala-galanya loh. Mau? Hilang semuanya loh. Termasuk harga diri kita. Mau? Termasuk harga diri kita loh. Disakitin gak boleh balas loh. Ditampar pipi kiri, tunggu pipi kanan gue ditampar, gue balas. Alkitab bilang tampar pipi kanan dulu ya. Kanan mana Pak? Kanan situ ya? Ya sekali lagi, nampar pipi kanan pakai kiri, pakai punggung tangan. Ya, punggung tangan. Orang Yahudi, sekali lagi, saya bilang sekali lagi, kalau namparnya begini, itu didenda 100 dinar. Tapi kalau namparnya begini, itu didendanya 400 dinar. Kenapa? Karena ini mempermalukan. Menamparnya dengan ini. Ini mempermalukan. Apa? Jangan tegang gitu, saya ikut tegang. Itu mempermalukan. Kalau ditampar ini mempermalukan. Tuhan jadi bilang gini, lo dipermalukan, beri dirimu dipermalukan lebih lagi. Supaya apa? Supaya aku bisa ditinggikan. Makanya Tuhan bilang, orang pengen bajumu, berikan jubahmu. Artinya apa? Berikan segala-galanya. Segala-galanya hidupmu. Hidupmu segala-galanya. Kalau kamu sampai ke tingkat ini, saya bilang, engkau adalah orang yang mulia. Gak usah takut, gak dijemput. Suatu hari pasti dijemput sama Tuhan. Gak usah takut, kamu pasti suatu hari dijemput. Saudara tahu waktu saya dapat lagu lagi itu, sajak itu di ujung jalan hidupku, Tuhan sudah menunggu. Ya, lagi doa, saya ngelihat Tuhan lagi begini. Tuhan lagi begini. Tuhan bilang, aku nunggu kamu nak. Aku nunggu kamu. Saya cuma bilang, betapa rindunya Tuhan nunggu kita. Dan Tuhan bilang lagi, Tuhan bawa lagi, Tuhan bawa mahkota. Tuhan bilang gini, ini buat kamu nak. Soal ngerti gak sih? Kalau Ibu Soroya misalnya, ditungguin sama Tuhan. Misalnya, Bu, Tuhan udah nunggu. Ibu gimana Bu? Semangat gak? Semangat gak? Gimana caranya Ibu sampai ke sana kan? Ya kan? Terus Tuhan bilang, nih nak, iPhone. Misalnya hadiahnya. Ibu tambah cepat larinya loh. Tambah cepat larinya. Kenapa? Karena ada hadiah. Manusia harus diiming-imingi dengan hadiah. Semangatnya makin tinggi. Tapi kenapa? Manusia gak semangat. Kenapa? Karena dia tidak melihat hadiahnya. Manusia selalu mengejar hadiah di dunia. Tanpa pernah sadar ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan di sana. Dan itu luar biasa indahnya. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Saya bilang ya sama saudara ya, kekristenan itu bukan doktrin, tapi pengalaman. Ini saya memberikan doktrin sama saudara. Oke? Paham? Begitu pulang, saudara masuk dalam pengalaman. Kalau, maaf, saya bilang, kalau saudara ikut Tuhan, saudara temu doktrin terus, you gak punya pengalaman, hidupmu dalam doktrin, seperti ahli Taurat. Seperti orang Farisi. Hidupmu didoktrin terus, gak punya pengalaman. Tapi begitu saudara ikut Tuhan, saudara ketemu doktrin, pulang, saudara masuk kamar, saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Itu pengalaman. Lewat doktrin, itu menuntun kau pada pengalaman. Sekali lagi, lewat doktrin, menuntun kau pada pengalaman. Jangan dibalik. Oke? Yesus menjadi perantara hubungan kita dengan hubungan manusia yang telah jatuh dengan Allah. Dihubungkan kembali dengan Yesus sebagai manusia kedua yang dibahas di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Ketika saudara menyatu dengan Dia, saudara jadi manusia baru, gereja. Saya pernah share sama saudara. Saudara pelajarin Efesus. Saudara akan temu 3 jalan. Saudara akan ngelihat 3 jalan di kitab Efesus. Apa? Yang pertama duduk. Yang kedua berjalan. Yang ketiga berdiri. Duduk. Lihat duduk. Kamu duduk gini, kekuatannya di mana? Di mana? Di mana? Di kursi. Duduk, kekuatannya di kursi. Nah, Tuhan mendudukkan kita di posisi supaya kita mendapat kekuatan dari Dia. Ini yang namanya bersandar. Oke? Itu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia, saudara didudukkan di situ. Kita ini orang brengsek. Tuhan ambil kita, Tuhan dudukkan kita pada posisi yang benar. Itu didudukkan. Nah, begitu kita didudukkan, kekuatannya adalah dari Allah. Bukan di kekuatannya di kita. Nggak mungkin Martin duduk, kekuatannya di kakinya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Martin duduk, kekuatannya di kursinya. Kalau kursinya nggak kuat, dia jatuh. Berapa kali saya jatuh pakai kursi plastik. Kesalahan bukan di saya, kesalahan di kursi. Saya nggak salah. Saya cuma duduk doang karena kursinya nggak kuat untuk menampung daya berat saya. Akhirnya saya jatuh. Sangat memalukan memang. Lagi beli sate, jatuh. Depan orang baru kenalan. Ngomong-ngomong tentang firman istri saya jatuh, jebret. Saya bilang, gak apa-apa, saya dipermalukan. Yang penting Tuhan ditinggi. Kalau saudara lihat saya tambah gendut lah. Ini yang salah saudara sebenarnya. Saya nggak salah. Kenapa? Saudara mulai buka kedai-kedai makanan. Tiap hari saya suruh nyicipin. Tiap hari ada tester. Saya bagian testernya. Saya kan nggak bisa nolak. Saya cuma bisa menikmati. Saya bagian tester. Makanya tambah lama tambah gemuk nih. Saya bilang, waduh tester mulu nih. Kak, minta testimoninya. Oke, saya bagi testimoni.
Nggak apa-apa deh, saya bagian testimoni. Yang penting nggak keluar biaya tiap hari. Oke, Efesus 1 ayat 20. Ini bicara tentang manusia baru ya. Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kita didudukkan sama dia, kita didudukkan sama dia di surga. Kita diposisikan sebagai orang yang tidak benar, tapi dibenarkan. Itu didudukkan artinya. Kita didudukkan pada posisi yang tidak layak, tapi kita dilayakkan sama dia. Itu yang namanya anugerah, grace. Tapi setelah saudara dan saya mendapatkan anugerah, setelah saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, apa yang saudara harus lakukan? Saudara kalau lihat di Efesus 5, Efesus 1 sampai Efesus 4, saudara baca, silakan saudara baca. Semuanya bicara tentang kasih karunia. Wah, kita dapat kesempatan, kita didudukkan, kita diposisikan yang terbaik sama Tuhan. Tapi di Efesus 5, saudara lihat deh. Mulai dari ayat 1, kita disuruh Tuhan untuk berjalan. Artinya apa? Menampilkan gaya hidup sorgawi. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu berjalan, kamu bangun dari tidur kamu mulai bangun, kamu mulai berjalan. Makanya kalau saudara pelajarin benar-benar Efesus 5, saudara lihat deh, itu semua tentang larangan. Betul gak sih? Jangan begini, kamu gak boleh bodoh, kamu harus mengampuni, kamu itu semua larangan. Betul gak? Udah baca belum? Betul gak? Betul-betul aja. Baca kagak. Baca, lihat deh, lihat. Itu bicara tentang manusia bodoh semua. Itu bicara di Efesus 5. Begitu masuk ke Efesus 6, Tuhan suruh berdiri. Gimana lu mau berdiri kalau lu gak berjalan? Berdiri ngapain? Lawan kuasa kegelapan. Kekristenan tanpa peperangan bukan kekristenan. Saya ulang sekali lagi, kekristenan tanpa peperangan rohani bukan Kristen. Kristen yang benar harus siap berperang, siap bertempur. Prajurit mana yang gak siap berperang dan gak siap bertempur? Seorang prajurit harus siap sedia setiap waktu. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya, tetap berdiri. Terus kalau saudara lanjutin, bilang pakailah ketopong, pakai ini. Itu berdiri artinya berperang. Saudara siap untuk berperang. Gimana mau berperang kalau duduk terus? Ada orang ngajar kasih karunia terus. Salah enggak? Enggak salah. Cuman enggak maju aja. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ngajarin kita begini. Lu berperang, lu gini, gue dudukin lu, oke? Dapat kekuatan, bersandar sama Tuhan, kita dapat kekuatan. Begitu kita bersandar sama Tuhan, kita dapat kekuatan. Tuhan bilang lu berjalan, jadi contoh, jadi terang. Kita dituntut sama Tuhan jadi terang dan jadi garam bagi sesama kita. Begitu kita sudah jadi terang, jadi garam, baru Tuhan bilang, ayo berdiri, lawan tuh kuasa kegelapan.
Gimana mau berdiri kalau kita nggak pernah berjalan menjadi contoh bagi teladan dan jadi teladan bagi orang lain? Sebenarnya kalau saudara pelajarin kitab Efesus, surat Efesus itu cuma 3 kok. Pertama apa? Duduk. Kedua, berjalan. Ketiga, berdiri. Berjalan itu praktekin firman. Praktekin firman. Berdiri itu melawan kuasa kegelapan. Itu aja kuncinya. Itu kunci dari manusia baru, gereja. Kalau saudara bilang saudara adalah gereja, saudara harus duduk mengandalkan anugerah, bersandar sama Allah. Saudara harus berjalan, menerapkan apa yang saudara sudah dapat. Jadi contoh, jadi teladan bagi orang lain. Dan yang ketiga, saudara nggak harus berperang lawan kuasa gelap. Nggak bisa menikmati dosa. Sampai sini ngerti? Sampai sini paham ya? Banyak orang nggak ngerti tentang tulisan-tulisan Paulus, akhirnya menganggap hukum Taurat itu tidak baik. Hukum Taurat itu menuntun kita pada Kristus, dan Kristus tuntun kita pada ciptaan baru. Hukum Taurat menuntun kita pada Kristus, Kristus menuntun kita menjadi ciptaan yang baru. Dan lewat ciptaan baru ini, kita didudukkan sama Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran, dan berdiri melawan kuasa kegelapan. Masalahnya, orang yang sudah meninggalkan Allah, tidak hidup lagi dalam bersandar pada Tuhan, tidak hidup lagi bersandar pada Tuhan, tapi hidup suka-suka, hukum Taurat akan dianggap sebagai hukuman yang mematikan. Tidak dianggap sebagai suatu teguran atau suatu yang menyingkapkan atau sesuatu yang dapat menundukkan kita dan membawa kita bersandar pada Allah. Ketika kita menjauh dari Allah, dan kita tetap memelihara hukum Taurat itu, akhirnya hukum Taurat itu jadi huruf-huruf yang mematikan. Bukan lagi menjadi huruf yang hidup, tapi huruf yang mematikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak bersandar pada Allah. Kita masuk dalam aspek kegelapan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk melakukan hukum itu. Dan ini bahayanya. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Banyak orang mendekat kepada Tuhan dengan mulutnya. Terus? Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Bibirnya boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terus? Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan tapi kalau hati jauh dari Tuhan, Tuhan gak bisa dikelecehin. Terus? Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oke, ini jadi huruf yang mematikan. Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Iya, terus? Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ngerti gak? Jelas gak? Sekarang, aspek gelap sama aspek terangnya ngerti gak? Jelas gak? Ya? Kita belajar Alkitab, tapi halau hati kita jauh dari Tuhan, kita masuk dalam aspek gelapnya. Kita berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak pernah bersandar sama Tuhan, akhirnya kita gagal. Saya bilang ya sama saudara ya, kekuatan kita untuk melakukan hukum itu hanya ketika kita bersandar pada Allah. Sedikit saya mundur, sedikit saya bahas. Keluaran 19, Keluaran 20, itu bicara tentang hukum, betul gak? Sampai Keluaran 24, betul? Itu larangan semua. Gimana cara melakukannya?
Keluaran 25, Tuhan bilang apa? Buat kemah suci. Kemah suci itu bicara tentang Yesus. Begitu saudara masuk ke kemah suci, artinya saudara menyatu dengan Yesus. Begitu saudara menyatu dengan Yesus, 631 tuntutan saudara akan lakukan. Saudara tidak bisa melakukan 631 tuntutan tanpa bersandar pada Tuhan. Faham? Sekarang lihat lagi, Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Iya. Nah, saudara lihat, Allah itu kudus gak? Kudus. Allah itu benar gak? Allah itu baik gak? Jadi hukum Taurat itu sebenarnya Allah. Dia sedang menyatakan pribadinya. Tapi kita nggak bakal bisa menjadi seperti itu kalau dia tidak hidup di dalam saudara. Gimana caranya dia hidup dalam saudara? Bangun hubungan, koneksi terus dengan Allah. Hukum Taurat itu rohani. Ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Rohani, hukum Taurat adalah rohani. Allah itu roh bukan? Allah itu roh bukan? Allah itu roh. Oleh sebab itu hukum Taurat itu rohani. Terus? Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku beda dengan Allah. Dia rohani, aku tidak rohani. Oleh sebab itu, supaya aku jadi rohani, aku harus bangun hubungan dengan dia. Supaya aku yang jasmani ini jadi rohani. Kalau saudara ditanya sama Tuhan, ditanya sama orang, kerjaanmu apa? Rohaniawan. Saya bilang rohaniawan. Kalau saudara sekuler, saudara bilang apa? Jasmaniawan. Nggak ada rohaniawan dan ada jasmaniawan. Semua saudara dan saya adalah rohaniawan. Kenapa? Karena Allah hidup di dalammu yang adalah roh. Kamu jadi manusia rohani. Sampai sini ngerti? Ngerti? Allah itu, hukum Taurat itu rohani, kudus, benar, baik. Itu sifat dan karakter Allah. Ekspresinya adalah lakukan kebenaran itu. Melakukan kebenaran itu. Paulus berkata, hukum Taurat itu rohani, baik, benar, kudus. Tapi aku cemar. Artinya Paulus disingkapkan dan dia ditaklukkan. Menaklukkan diri di bawah kaki Allah. Dia mulai bersandar sama Allah. Roma 7 ayat 10. Roma 7 ayat 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, Membawa atau mengarahkan kepada hidup, terus? ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Iya. Justru perintah itu membawa aku kepada kematian. Sekali lagi saya bilang, hukum Taurat tidak bisa memberi saudara kehidupan. Hukum Taurat adalah jalan menuju kehidupan, tapi tidak bisa memberi saudara kehidupan. Yang bisa memberi saudara kehidupan adalah Yesus. Supaya saudara menggenapi hukum Taurat itu lewat bersandar dengan Dia. Sampai sini jelas gak? Jelas? Galatia 3 ayat 21. Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Kebenaran bukan dari hukum Taurat. Kebenaran dari Yesus. Sekali lagi, kebenaran dari Yesus. Hukum Taurat adalah jalan menuju kebenaran. Tapi kebenarannya tetap pada Yesus. Nggak ada yang pada yang lain. Jadi ngerti ya? Ngerti? Bingung? Kalau bingung, pegangan kiri kanan. Tetap menjaga jarak. Oke?
Hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat itu tidak menghidupkan, tapi Yesus yang menghidupkan. Hukum Taurat hanya jalan menuju kehidupan. Tetap kehidupannya ada pada Yesus. Hukum Taurat itu janji juga. Janji juga. Dan harus digenapi lewat Yesus. Saudara harus bersandar sama Yesus, baru saudara bisa melakukan hukum itu. Sampai sini ngerti? Hukum Taurat tuntun kita pada Kristus. Yeskel 36 ayat 26-27. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya. Ini sebenarnya ucapan ini ucapan perjanjian baru sebenarnya. Terus lagi, hanya Yesus yang bisa memberikan saudara hati yang baru. Terus 26, 27. 26-nya belum. Yehezkiel 36 ayat udah 27 sekarang. Ayat 27. Rohku akan kuberikan kepadamu. Betul nggak? Roh Kudus mengalir dalam saudara. Terus diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Iya, kamu akan hidup menurut ketetapanku kalau kamu bersandar pada Allah. Terus? Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan. Kamu melakukan peraturan itu kalau kamu bersandar pada Allah. Kamu nggak bisa pakai kekuatanmu. Saudara melihat, ya, saudara perhatiin. Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari. Berdua aja sama Allah. Turun, mukanya bercahaya. Saya bilang sama saudara, di Gunung Sinai, saudara pakai logika ya. Hatinya dirubah gak? Musa? Dirubah gak? Di situ dia mengalami transformasi kehidupan. Oleh sebab itu mukanya bercahaya. Bukan hukumnya yang bercahaya, mukanya yang bercahaya. Hukum yang dia pegang tidak bercahaya. Tapi Tuhan mengekspresikan hidupnya di dalam Musa. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara membangun hubungan terus dengan Tuhan, Alkitab yang saudara pegang ini bercahaya enggak? Siapa yang bilang ini bercahaya? Alkitab yang saudara pegang ini bercahaya enggak? Mukamu bercahaya enggak? Muka kita yang bercahaya, Alkitab ini nggak pernah bercahaya. Kenapa? Karena ini tuntunannya. Kita ekspresinya. Sekali lagi, saudara bilang sama diri saudara sendiri, Alkitab itu tuntunan. Saya itu ekspresi. Saya adalah ekspresi Allah. Saya mengekspresikan Allah, oleh sebab itu saya harus bersinar. Sampai sini ngerti? Saudara perlu pembaruan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Saudara harus kontak terus dengan Allah. Saudara harus bangun ketertundukan dengan Allah. Ketika saudara menundukkan diri saudara, saudara akan melihat buahnya adalah kerendahan hati. Buah dari ketertundukan saudara dengan Allah, itu namanya kerendahan hati. Kalau saudara benar-benar tunduk sama Allah, saudara tidak bisa rendah, saudara pasti rendah hati. Orang yang tinggi hati, sombong, angkuh, saya berani jamin, dia nggak pernah tunduk sama Allah. Orang yang tinggi hati, sombong, angkuh, nggak pernah tunduk sama Allah. Orang yang tunduk sama Allah adalah orang yang rendah hati. Paham? Saya ngomong sama saudara, apakah saya menghakimi saudara dengan firman ini? Menghakimi enggak? Saya enggak mau menghakimi siapapun dengan firman. Tapi kita berdudukkan diri kita supaya kita diubah sampai kita mengekspresikan Allah di dalam kita. Kita bersandar terus sama Allah. Ingat ya, duduk,
Berjalan, berdiri. Duduk, dapat anugerah. Berjalan, ekspresikan Allah. Berdiri, perang lawan kuasa gelap. Jangan pernah jadi orang Kristen yang santai, leha-leha, santai-santai, ongkang-ongkang kaki, cari nyaman. Saya bilang, tinggalin hari ini, mulai hari ini, tinggalin zona nyaman, masuk zona iman. Enak gak tinggalin zona nyaman? Gak enak. Korbannya daging kita kok. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.